Sudah isi absen semuanya? Sudah isi absen semuanya? Belum. Silakan diisi, ada di bagian materi ya. Ada di bagian materi, di situ sudah Bapak lampirkan kalau nggak salah link untuk absensinya. Tugasnya sedang Bapak post ulang dari kelas lain. Apa itu? Bapak, maaf, link absennya belum ada. Belum ada, sebentar. Kemarin Bapak perasaan udah post di semua kelas. Sebentar. Kamis sudah, topik sudah, kemudian lampiran. Sambil dibaca materinya, dibaca. Ini 3. Sebelumnya 3. Proses produksi, lihat materi. Oh iya, belum ada. Tambahkan link web saya. Oke, sudah. Nah, apa untuk klik link absennya di mana? Nggak ada lagi.
Oke, kenapa tadi? Ada masalah sama pengisian absennya? Oke, kita mulai materi kita pada pagi hari ini. Melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya, apa yang sudah kalian pelajari? Masih ingat? Screening, Kak. Ya, materi sebelumnya pembelajaran kita adalah tentang bagaimana proses screening ya, menjaring ide potensial menjadi sebuah peluang bisnis. Kemudian sekarang kita masuk ke fase sistem produksi kerajinan. Setelah kemarin kalian mencari ide-ide potensial yang akan dijadikan produk kerajinan, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana dari ide tersebut dibuat produk, gitu ya. Bagaimana dari ide yang sudah kalian peroleh itu dibuat produknya seperti apa. Ada tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan. Tapi sebelum kalian melaksanakan proses produksi, kalian harus pelajari dulu beberapa literatur, beberapa pengertian-pengertian yang berhubungan dengan produksi kerajinan. Karena di produksi itu nanti kalian akan membuat produk kerajinan, kemudian produk kerajinan itu adalah erat kaitannya dengan seni, maka kalian harus mengerti apa itu seni ya. Di situ kalian akan belajar pengertian-pengertian seni. Kemudian di situ juga kalian harus pelajari adalah karakteristik bahan. Jadi ada beberapa bahan yang sering digunakan untuk membuat kerajinan. Ada bahan lunak, ada bahan keras, ada bahan tidak keras, tidak lunak ya. Kemudian ada peralatan-peralatan yang sering digunakan. Ya, peralatan yang sering digunakan itu apa saja? Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Kemudian yang terakhir adalah sistem produksi kerajinan itu langkah-langkahnya seperti apa. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai materi, kita literasi dulu sebentar. Share screen Bapak sudah terlihat di kalian? Sudah, Pak. Oke. Ya, Bapak ingin memulai dari Kirana. Kirana silahkan baca sistem produksi sampai dengan tertentu. Produksi kerajinan. Pengertian seni. Menurut istilah, seni kerajinan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan tertentu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Mahesa. Tolong dibaca Mahesa. Menurut ensiklopedia, seni kerajinan tangan merupakan jenis kesenian yang menghasilkan berbagai barang, perabotan, hiasan, atau barang-barang yang artistik terbuat dari kayu, logam, perak, gading, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Berikutnya Okta. Silakan Okta. Toroto, seni kerajinan merupakan usaha produktif di sektor non-pertanian baik mata pencaharian utama maupun sampingan. Oleh karenanya merupakan ekonomi, maka usaha seni kerajinan dikategorikan ke dalam usaha industri. Oke, terima kasih Okta. Pakai baju dulu. Berikutnya Hafiz, tolong dibaca Hafiz sampai dengan keramik Hafiz. Jenis dan karakteristik bahan kerajinan. 1. Bahan lunak. Bahan yang memiliki sifat empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk. Contoh bahan tanah liat. Contoh hasil gerabah dan keramik. 2. Bahan keras. Bahan yang sifatnya keras dan sulit dibentuk. Untuk membentuknya diperlukan teknik dan alat khusus. Contoh bahan rotan, contoh hasil tas rotan. 3. Bahan semi keras.
bahan yang sifatnya tidak lunak tetapi tidak juga keras. Contoh bahan ialah kain perca, sedangkan contoh hasil esek dan perca. Oke, terima kasih, Hafiz. Berikutnya Bapak minta Adiba sampai dengan serat alam baca. Kerajinan menurut sumber asalnya. 1. Bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam tanpa melalui proses sintesa atau pencampuran. Contoh bahan alam yaitu tanah liat, bambu, serat alam. Ya, berikutnya ada Farid Zahran. Tolong dibaca lanjutannya. Dari bahan buatan sampai dengan lilin. Farid Zahran, tolong dibaca. Baik Pak. Bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang diubah manusia dari bahan kimia dan panduannya, bukan asli dari alam. Contoh adalah plastik, gips, linen. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya Talita, tolong dibaca Talita. Jenis dan karakteristik alat kerajinan. 1. Alat pemotong, 2. Alat pemukul, 3. Alat perekat, 4. Alat penjahit, 5. Alat pemahat, 6. Alat pengukur. Oke, terima kasih Talita. Berikutnya Alif, tolong dibaca Alif. Macam kerajinan berdasarkan wujudnya kebudayaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Kebudayaan benda atau material, 2. Kebudayaan non-benda. Oke, berikutnya Saskia, tolong dibaca. Teknik produk kerajinan. Teknik produksi kerajinan. 1. Teknik tanam, 2. Teknik ukir, 3. Teknik cor, 4. Teknik batik, 5. Teknik seni. Ya, terima kasih. Berikutnya Satrio, tolong dibaca. Tahapan proses produksi kerajinan. 1. Menentukan bahan dan fungsi kerajinan. 2. Menggali ide dari berbagai sumber. 3. Membuat beberapa sketsa karya dan membuat karya terbaik. 4. Menyiapkan bahan dan alat. 5. Membuat karya kerajinan. 6. Evaluasi karya. Oke, terima kasih. Jadi itu yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini. Seperti biasa, setelah membaca, kalian diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dibaca. Silakan 3 pertanyaan dulu dari apa yang sudah dibaca temannya yang mungkin perlu dibahas ulang. Seperti biasa, materi yang sudah dibaca adalah sumbernya dari buku paket yang sudah kalian peroleh. Silakan dibuka dulu buku paketnya sebelum nanti kira-kira ada pertanyaan. Silahkan, ada yang ditanyakan dari apa yang sudah dibaca. Ayo Pak, Silakan. Untuk pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan tertentu, itu keterampilannya itu apa aja? Itu berarti pengertian seni menurut apa? Istilah. Oke, terima kasih Kirana. Yang lain, silakan. 3 pertanyaan untuk sesi pertama dibuka dulu. Sambil dibaca-baca.
Seperti yang awal tadi Bapak sempat katakan bahwa untuk membuat atau memproduksi kerajinan, kalian nanti akan harus mengerti tentang pengertian-pengertian seni, ya. Kemudian kalian harus belajar tentang macam-macam bahan yang sering digunakan, kemudian teknik yang sering digunakan, kemudian tadi ada alat-alat yang sering digunakan, karena itu akan menunjang pada saat nanti memproduksi kerajinan. Tidak ada? Pak, Ya. kan menurut ensiklopedia itu kerajinan tangan itu kan menghasilkan berbagai barang perabotan. Yang terbuat dari logam itu apa aja, Pak? Ini Okta ya? Iya, Pak. Terima kasih Okta. Satu lagi pertanyaan untuk sesi pertama. Yang putra nggak ada, ini 2 putri sudah ada perwakilan, putra belum ada perwakilan pertanyaan. Berarti sudah dimengerti semua materi yang disajikan di PowerPoint. Oke, Bapak coba lempar pertanyaan dari Kirana ke teman-teman Kirana yang lain. Di situ tadi pengertian seni menurut istilah situ seni kerajinan diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan tertentu. Di situ ada kata-kata keterampilan tertentu. Begitu ya Kirana ya? Iya, Pak. Yang lain ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari Kirana? Yang ditanyakan apa, Pak? Definisi dari keterampilan tertentu pada pengertian seni menurut istilah. Begitu ya Kirana ya? Iya, Pak. Apa kira-kira? Bapak lempar dulu ke teman-teman Kirana yang lain. Mungkin sudah paham maksudnya. Mungkin yang punya bakat atau yang udah bisa gitu, Pak. Yang punya bakat atau yang sudah bisa. Yang lain? Kekreatifan masing-masing orang itu nggak sih, Kak? Benar nggak sih, Pak? Kreatif masing-masing orang. Oke. Yang membuat kerajinan itu. Iya. Terima kasih Taskia. Sama-sama, Pak. Ya. Jadi ini pengertian seni menurut istilah ya. Kalau apa namanya? Ini hanya sebuah definisi ya, hanya sebuah definisi dari pengertian seni menurut istilah bahwa seni itu diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan membutuhkan keterampilan tertentu. Iya, pasti. Sebuah karya seni itu kan apa namanya? Biasanya berkaitan erat dengan yang namanya pengrajin gitu ya. Pengrajin atau si pembuat kerajinan. Ya, seni biasanya berkaitan erat dengan si pengrajin. Nah, pengrajin itu biasanya disebut seniman gitu ya. Seniman itu tadi yang sudah dikatakan Taskia adalah apa namanya orang-orang yang memang punya bakat ya, orang-orang yang memang punya bakat di bidang kerajinan dalam hal ini, sehingga
yang bersangkutan bisa membuat bentuk-bentuk kerajinan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jadi menurut istilah adalah seperti itu. Jadi memang tapi sebenarnya apa namanya? Kalau kita lihat secara apa namanya? Secara awam gitu ya. Kalau kita lihat secara awam sebenarnya kalau membuat kerajinan itu sebenarnya semua orang bisa ya, semua orang bisa asalkan yang bersangkutan mau belajar dengan orang yang memang sudah bisa. Karena itu adalah ilmu apa namanya? Ilmu melihat ya, ilmu melihat, ilmu mencoba sehingga semua orang sebenarnya bisa membuat. Tapi karena ini menyangkut pengertian seni, maka kita batasi di dalam situ adalah bahwa yang membuat pengertian seni menurut istilah adalah memang membutuhkan keterampilan tertentu sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai seniman. Begitu ya Kirana ya? Iya, Pak. Tadi pertanyaan dari Okta adalah apa seni menurut ensiklopedia? Di situ ada terbuat dari kayu, logam, perak, gading dan sebagainya. Di situ dikatakan logam. Iya, Okta ya? Iya, Pak. Iya. Ya sebenarnya kalau kerajinan yang terbuat dari logam sangat banyak sekali ya. Kerajinan yang terbuat dari logam sangat banyak sekali kita temui. Misalnya apa? Gantungan kunci bisa nggak, Pak? Gantungan kunci. Iya, bisa saja sebenarnya gantungan kunci yang diproduksi dengan sistem cor atau dengan apa namanya? Dicetak ya. Besinya dicairkan kemudian dicetak dengan cetakan tertentu. Kemudian setelah dicetak nanti di apa namanya? Digerinda, dihaluskan gitu ya, bisa. Kayaknya masih belajar. Bentar. Nama kakak, begini kak. Alif, kamu kenapa? Oke, tadi sampai mana? Maaf. Kerajinan seni dari logam ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Tadi sudah ada contoh gantungan kunci ya, gantungan kunci. Kemudian contoh lain sebenarnya banyak sekali ya. Kerajinan-kerajinan yang dibuat dari logam dengan berbagai macam teknik ya, dengan berbagai macam teknik. Ya misalkan apa alat musik tradisional Jawa yang namanya apa? Gong gitu ya. Itu kan terbuat dari logam ya kan, logam yang dengan sistem apa? Palu ya, dengan dipukul dengan palu kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga nanti pada saat dipukul akan menghasilkan bunyi yang khas gitu ya. Yang lain juga sebenarnya masih banyak ya. Jadi kalau lagi-lagi ini adalah hanya definisi seni menurut ensiklopedia, bahwa menurut ensiklopedia seni kerajinan tangan merupakan jenis kerajinan yang menghasilkan berbagai barang perabotan. Ya, di sini adalah perabotan, hiasan, atau barang-barang artistik. Jadi, kerajinannya bisa berupa perabotan rumah, bisa berupa perhiasan, bisa berupa barang-barang yang punya nilai artistik dari bahan kayu, logam, perak, gading, dan sebagainya. Lagi, ini adalah hanya definisi seni saja. Seperti itu ya, Okta ya? Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. untuk sesi 2, kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau tidak sebelum nanti kita masuk ke bahasan utama kita adalah tentang proses produksi. Bahasan utama kita adalah tentang proses produksi yang ini. Sebelum masuk ke sini, kira-kira dari apa namanya? Slide PowerPoint yang sudah dibaca teman-temannya tadi ada yang perlu ditanyakan lagi atau tidak?
Teknik cor kayak gimana, Pak? Teknik cor, oke. Di sini ada macam-macam teknik ya, ada macam-macam teknik yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan. Salah satunya adalah teknik cor. Teknik cor adalah sebuah teknik di mana bahan kerajinan itu biasanya berupa cair, berupa berbentuk cairan. Kemudian dari bahan cair itu dituang ke dalam cetakan, ya, ke dalam cetakan, sehingga akhirnya nanti setelah cetakan ini kering, maka akan membentuk sesuai dengan cetakannya. Contoh paling mudah adalah yang tadi sudah disebutkan, misalkan gantungan kunci, dari itu juga bisa menggunakan teknik cor ya, dituang ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Bisa juga kalau kalian pernah membuat topeng ya, topeng dari bubur kertas. Ya, topeng dari bubur kertas kan cara buatnya adalah kertas koran dihaluskan, dicampur dengan air, dihaluskan sampai membentuk bubur, kemudian ditambahkan tepung kanji ya yang berfungsi sebagai lem. Setelah menjadi bubur nanti dituang ke dalam cetakan yang berupa bentuk topeng ya, topengnya terserah topeng apa saja, dituang ke dalam situ, kemudian setelah kering maka nanti akan menghasilkan bentuk sesuai dengan cetakannya, seperti itu. Teknik cor. Siapa tadi yang nanya? Najwa, Pak. Najwa. Yang lain ada yang lagi yang tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada langsung masuk ke tahapan proses produksi kerajinan. Ya, ini yang akan dijadikan tugas untuk kalian. Di situ adalah menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Ini adalah kelanjutan dari proses screening yang kemarin sudah kalian laksanakan. Yang pertama adalah menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Jadi di sini nanti kalian melanjutkan ide kalian yang kemarin di proses screening. Jika di proses screening kalian kemarin ketemunya bentuk langsung aja dikaitkan dengan contoh ya dihubungkan dengan contoh ini aja biar langsung, nggak dua kali menjelaskan. Ya, tahapan proses produksi ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kalian laksanakan di screening yang pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, screening Bapak adalah kerajinan gantungan kunci ondel-ondel. Maka di sini nomor satunya Bapak menentukan bahan dan fungsi kerajinannya adalah bahan kerajinan adalah resin plastik. Ya kan sudah tentu, karena kemarin sudah ditentukan bahannya adalah resin plastik. Kemudian fungsi kerajinannya adalah sebagai souvenir event. Itu harus kalian jelaskan seperti itu. Bahannya apa, kemudian fungsi kerajinannya untuk apa. Itu yang nomor satu. Ngerti ya? Tinggal melanjutkan yang pertemuan sebelumnya. Berikutnya yang nomor 2 adalah menggali ide dari berbagai sumber. Di sini kalian ide utamanya apa? Kemarin sesuai dengan screening kalian, ide awalnya apa? Kalau Bapak contohnya adalah bentuk ondel-ondel Betawi. Kemudian Bapak mencari referensi-referensi macam-macam bentuk gantungan kunci. Jadi Bapak mencari sumber-sumber yang bisa Bapak jadikan bahan atau rujukan bagaimana Bapak nanti akan membuat gantungan kunci. Kenapa? Jadi ada ini.
Ya, lanjut. Menggali ide dari berbagai sumber. Di sini kalian diminta untuk menggali ide dari berbagai sumber. Kalian diminta untuk mencari sumber-sumber referensi yang kalian gunakan pada saat kalian membuat kerajinan. Ya, kira-kira ide kalian itu sumbernya dari mana saja? Silakan disebutkan di situ. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa. Ya, sketsa di sini tidak perlu membuat sketsa dalam bentuk coret-coretan tangan, cukup kalian cari gambar-gambar yang mirip ya, yang mirip dengan ide kalian. Kemudian masukkan ke dalam format laporan yang sudah Bapak buat ini. Jadi di contoh Bapak adalah itu ada beberapa contoh bentuk gantungan kunci yang Bapak jadikan referensi pada saat membuat gantungan kunci ondel-ondel. Kemudian nomor 4 adalah menyiapkan bahan dan alat. Ya, di situ bahannya adalah cairan resin plastik, cairan katalis, dan stiker ondel-ondel. Sedangkan alat yang digunakan adalah gelas ukur, sendok adukan dari plastik, cetakan motif ondel-ondel. Ya, bahan dan alatnya di situ sudah dimasukkan. Nanti kalau kalian tinggal menyesuaikan dengan bentuk kerajinan yang kalian buat. Nomor 5 adalah membuat karya kerajinan. Kerajinan gantungan kunci resin dibuat dengan mencampurkan cairan resin katalis dengan perbandingan 100 ml resin, 10 ml katalis dicampur dalam wadah plastik yang sudah disiapkan, kemudian aduk sampai merata dan terasa panas di wadah plastik tersebut. Setelah itu siapkan cetakan yang akan digunakan, kemudian tuang 1/4 bagian volume cetakan. Kemudian setelah setengah kering, tempelkan atau selipkan stiker yang sudah disiapkan, kemudian isi penuh. Terakhir adalah pasang rantai gantungan kunci. Ya, ini sebenarnya sama dengan screening yang kemarin. Di situ ada proses pembuatan, tinggal kalian kopas saja, masukkan ke dalam bagaimana kerajinan kalian dibuat, di situ digambarkan, diceritakan, begitu ya. Terakhir adalah mengevaluasi karya. Ya, evaluasi itu harus ya, agar nanti hasil kerajinan yang dibuat itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini langkah evaluasinya adalah meminta orang lain menilai kelebihan dan kekurangan produk yang dibuat. Kemudian kita juga bisa lakukan evaluasi mandiri dengan cara mengecek quality control produk yang sudah kita buat. Oke, jadi seperti itu aja. Jadi sekali lagi ini adalah masih berupa simulasi. Ya, ini masih berupa simulasi, kalian tidak diminta untuk membuat produk secara langsung. Di sini kalian hanya menceritakan bagaimana kira-kira langkah-langkah yang akan kalian jalankan pada saat nanti membuat produk kerajinan sesuai dengan ide kalian masing-masing. Seperti itu. Bisa diterima? Halo? Iya, Pak. Ya, lapar mana? Ya di depan itu di dapur. Jangan ditarik. Adek di sana dek, jangan sini dek. Oke, kira-kira dari apa yang Bapak jelaskan, ada yang ditanyakan atau tidak? Ada yang perlu ditanyakan atau tidak?
Dari saya tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Yang lain? Dari saya nggak ada, Pak. 2 yang sudah konfirmasi, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sesi Zoom-nya boleh kita tutup ya. Silakan kalian sambil mengerjakan laporan tahapan proses produksi ini. Deadline-nya adalah sampai nanti malam atau hari ini maksimal. Bisa kalian kerjakan. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak kembalikan ke ketua kelas untuk memimpin mengakhiri sesi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dadah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.